Moms, aku Rara and thank you for stopping by. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang metode empati yang aku tahu dan aku coba juga ke anakku karena kebetulan anakku baru masuk ke masa empatinya di usia 5,5 bulan. Kenapa di usia 5,5 bulan udah makan? Karena pertimbangan DSA-nya anakku sudah mulai ngiler-ngiler nih lihat makanan, sudah sangat tertarik dengan makanan. Dan duduknya walaupun belum tegak sempurna, namun sudah bisa tegak dengan minim support. Jadi dia sudah boleh diberi makan 1 kali sehari di masa perkenalan empati ini, sampai di usianya 6 bulan. Nah, saat sebelum empati, aku sudah mulai research mengenai metode-metode cara memberikan empati yang bisa memenuhi nutrisi si anak tanpa bikin GTM ataupun drama makan. Jadi aku tuh pengennya si anak tuh enjoy gitu makan, dan bertemulah aku dengan metode pertama yaitu metode BLW. Metode BLW atau Baby Led Weaning adalah metode di mana si anak dibiarkan memilih makanannya sendiri, dan metode ini skip fase pure, jadi langsung masuk ke solid food atau finger food. Pengaturan mau atau tidaknya makan atau seberapa porsinya itu tergantung si anak. Jadi si orang tua hanya menawarkan beberapa pilihan, si anak yang memutuskan. Di BLW si anak makan tanpa paksaan orang tua yang bertujuan untuk menghindari anak trauma dengan makan. Makanan yang ditawarkan langsung solid food atau finger food tujuannya agar si anak bisa belajar mengunyah sejak dini. Di awal fase pengenalan ini, orang tua bisa mengenalkan beberapa healthy food dalam bentuk solid seperti alpukat, pisang, ubi, dan lain-lain. Variasi makanan yang raw tanpa tambahan gula dan garam ini tujuannya agar si anak tidak menjadi picky eater di kemudian hari. Karena anak memakan makanannya sendiri, jadi motorik skillsnya pun terlatih. Nah, tapi banyak banget nih orang tua yang khawatir, mungkin agak parnoan juga sih ya, takut anaknya tuh kalau makan langsung solid food tuh takut tersedak. Sebenarnya tersedak atau choking itu terjadi akibat anak memakan sesuatu yang besar dan padat atau keras. Sedangkan kalau gagging yang biasa terjadi pada anak-anak BLW itu adalah gagging. Gagging itu adalah respon yang positif dari anak karena rahang anak itu kan lebih sensitif dari orang dewasa. Jadi jangan heran kalau ngeliat si kecil gagging pas lagi makan kayak gini nih. Nah, kalau anak menunjukkan gagging seperti ini, orang tua jangan merespon berlebihan. Jangan panik, biasa aja. Dan yang terpenting orang tua harus sabar ngelihat anaknya makan berantakan. Jangan memberikan interupsi seperti mengelap mukanya saat makan. Seminggu ini aku sudah melatih anakku untuk makan BLW. Dia sudah mencoba beberapa solid food seperti pisang, alpukat, wortel, tomat, dan lain-lain. Perkenalan itu nabati dulu, nantinya baru diperkenalkan dengan protein hewani. Perkenalannya nabati dulu dari sayur-sayuran, terus masuk ke protein nabati, baru nanti protein hewani seperti ayam, daging, dan lain-lain. Yang aku pelajari dari metode ini di awal adalah jangan berekspektasi anak akan makan, karena anak akan bereksplorasi dulu dengan makanannya, ya entah dia cuma ngeremek-remek doang, terus ngejatohin, ngeberantakin, gak masuk ke mulut tuh jangan khawatir, karena itu adalah fase awal anak makan, nantinya akan sampai juga kok ke tahap makan. Dan sebenarnya sih ini bikin deg-degan juga, takut nutrisinya anak tuh tidak tercukupi. Walaupun sebenarnya banyak anak BLW yang berhasil, namun aku tetap agak merasa kurang cukup. Jadilah aku tetap memakai metode BLW, namun diperkenalkan dengan tahap pure yang menunya lengkap nutrisinya. Nah, yang kedua ini adalah metode mix BLW dan pure. Di sini aku tetap menggunakan metode BLW, jadi makanannya terdapat solid food dan pure. Si anak makan sendiri tanpa paksaan juga. Namun makanan yang ditawarkan itu ada pure yang memiliki nutrisi lengkap, yaitu terdapat karbo, lemak, protein, dan serat. Contohnya seperti bubur hati ayam, bubur soto ayam, bubur uduk hati ayam, dan lain-lain sampai anakku di usia 7 bulan. Nah, baru nanti setelah 7 bulan rencananya aku akan memberikan menu padat semua.
Nah, di buku BLW sih dibilangnya ini masih termasuk BLW, asalkan si anak makan sendiri dan tanpa paksaan. Yang ketiga, ada metode empati Jepang. Di metode empati Jepang hampir sama seperti BLW. Di sebulan pertama pengenalan, diperkenalkan dengan panganan nabati seperti pisang, kol, wortel, buncis, bubur kosong tanpa adanya penyedap sama sekali, termasuk bawang-bawangan. Namun bedanya diperkenalkan dalam bentuk puree. Setelah terbiasa, baru boleh masuk ke tahu, putih telur, kuning telur, ikan, dan lain sebagainya. Perkenalan tanpa penyedap ini tujuannya agar si anak bisa merasakan rasa asli makanan, agar di kemudian hari tidak menjadi picky terhadap makanan. Aku sempat tertarik dengan metode ini karena preparationnya gampang dan nutrisi anak Jepang kan paling baik di dunia ya. Cuman karena aku udah ketemu garis merahnya BLW dan metode Jepang ini sama-sama memperkenalkan whole food tanpa perisa dan diperkenalkan satu persatu agar si anak mengetahui rasa dasar makanan. Jadi aku lebih memilih BLW deh. Intinya kan hampir sama, namun penerapannya aja yang berbeda. Apalagi dengan metode Jepang tuh bener-bener bertahap. Makan ikan aja bertahap, dari ikan putih, lalu ke ikan merah, lalu ke ikan laut, dan lain-lain. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu yang sedang mencari metode empati terbaik untuk anak-anaknya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.